Terima kasih Anda masih menyaksikan debat calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan. Kita akan lanjutkan sesi tanya jawab antar calon gubernur Provinsi Papua Selatan. Kembali kami ingatkan, kita sudah sepakat agar Bapak Ibu hadirin yang terhormat untuk selalu menjaga situasi agar tetap kondusif. Untuk sesi kedua tanya jawab ini, kami akan hadirkan Cagup nomor urut 1 dan Cagup nomor urut 2. Selanjutnya kami akan mulai dari Cagup nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, terhormat Kakak. Ya, ini kebetulan profesi Kakak sebagai sarjana hukum. Menyangkut dengan daerah Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi dan Asmat. Menyangkut tata ruang dan wilayah adat. Kira-kira Bapak terpilih sebagai gubernur. Apa yang Bapak harus buat sehingga tanah-tanah masyarakat adat ini bisa dipertahankan atau bisa diselamatkan berkaitan dengan perkembangan teknologi yang sudah berkembang ini? Apakah Bapak ada punya statement bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat adat yang ada di Provinsi Papua Selatan dari 4 wilayah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, sebentar. Selanjutnya Cagup nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan, waktu 2 menit. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pembangunan setiap saat pasti ada. Dan proses pembangunan itu tetap berjalan. Maka kalau setiap manusia, orang tidak siap untuk menikmati atau memperoleh menghadapi dengan pembangunan, maka dia akan tergilas oleh zaman itu sendiri. Oleh sebab itu, kita harus siapkan masyarakat, terutama masyarakat adat, hak-hak wilayah harus ditata dengan baik. Sehingga masyarakat adat tidak merasa dirugikan, tidak merasa ditekan. Oleh sebab itu, harus ditata dengan baik. Maka pemerintah harus memfasilitasi antara perusahaan-perusahaan investasi-investasi yang masuk di Provinsi Papua Selatan dengan masyarakat adat dengan baik. Sehingga masyarakat adat ada kontribusi, bisa memanfaatkan hasil dari perkembangan investasi di Provinsi Papua Selatan. Masih ada waktu Bapak ingin digunakan? Sudah cukup. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Cagup nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 1 menit. Ya, terima kasih. Maksud saya mungkin bisa ada salah satu peraturan daerah untuk melindungi tanah-tanah adat ini. Sehingga masyarakat ini bisa tenang begitu. Perlu ada perda atau perdasus untuk bagaimana untuk melindungi hak-hak masyarakat kita yang sekarang lagi dalam kebingungan. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak ingin digunakan? Masih ada waktu? 33 second Bapak ingin digunakan? Cagup nomor 1 sudah cukup? Baik. Selanjutnya Cagup nomor urut 2 silakan menanggapi balik. Waktu 1 menit. Kalau saya terpilih menjadi gubernur Provinsi Papua Selatan, nomor 2. Ayo, nomor 2. Pasti kita akan membuat pergub tentang penetapan hak-hak wilayah masyarakat adat. Itu pasti. Karena apa? Itu pun sudah diatur dalam undang-undang. Undang-undang pertanahan mengakui hak wilayah kok. Undang-undang pertanahan. Apalagi undang-undang kehutanan sama saja. Hak wilayah juga diakui. Maka oleh sebab itu terobosan harus dibuat pergub untuk melindungi hak-hak masyarakat adat tersebut. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak ingin digunakan atau tidak? Masih ada waktu? Cukup. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya Cagup nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan. Waktu 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih
atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh saudara saya. Sebentar Bapak, Cagup nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Tadi saya sudah menyampaikan Cagup nomor urut 2. Silakan. Bagaimana kalau nantinya adik saya paslon nomor 1 menjadi gubernur. Kira-kira langkah-langkah strategis program prioritas apa sih adik? Masih ada waktu Bapak? Ingin digunakan? Cukup. Sudah cukup? Baik, selanjutnya Cagup nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 2 menit. Terima kasih. Program strategis kita tetap kita pegang kepada kebetulan kami di sini isu dunia tentang pangan. Kami tetap akan mendukung program swasembada pangan kebetulan di daerah Merauke dan sekitarnya. Dan kemudian kami juga akan berpihakan kepada masyarakat lokal untuk mendorong juga ikut-ikut berpartisipasi dalam dunia usaha swasembada pangan ini. Kemudian beberapa komoditi lainnya juga kami akan mendorong dari pihak pemerintah untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat, khususnya untuk masyarakat lokal untuk di daerah Provinsi Papua Selatan ini. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Cagup nomor urut 1, masih ada waktu, ingin digunakan atau tidak? Pak Cagup nomor urut 1, ingin digunakan? Cukup. Waktunya sudah cukup, baik. Selanjutnya, Cagup nomor urut 2 untuk menanggapi, waktu Bapak 1 menit. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Program-program unggulan memang sudah disampaikan oleh Pak Paslon nomor 1 adikku. Mungkin saya tambah sekali lagi sedikit program-program unggulan lain itu. Mungkin ada program unggulan di pendidikan, program unggulan di kesehatan, dan program unggulan di ekonomi, bidang ekonomi. Itu yang maksud saya seperti itu. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, ingin digunakan atau tidak? Sudah cukup? Baik, selanjutnya Cagup nomor urut 1, silakan menanggapi balik waktu 1 menit. Ya, terima kasih. Kebetulan ada singgungan menyangkut pendidikan ya. Pendidikan ini kami tetap akan dorong. Dari yang terkecil sampai yang besar dengan pola asrama. Kami akan bangun untuk masyarakat yang hidup di pedalaman khususnya untuk distrik-distrik. Kami juga akan bangun mereka punya asrama-asrama untuk dengan pola asrama untuk mendorong saudara-saudara kita, anak-anak asli Papua yang berada di pojok-pojok di Papua Selatan ini dengan pola asrama. Bahkan juga kami akan berikan bantuan juga untuk masyarakat kita yang anak-anaknya kurang mampu, tetap akan dorong untuk bebas dari biaya untuk mereka. Kemudian untuk SMP dan SMA tetap kami juga akan dorong untuk meningkatkan pendidikan baik yang ada di ibu kota distrik, kabupaten, dan provinsi. Terima kasih.